Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Liberto Marbun. Saya dari kelas reguler 3A, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang topik pada pertemuan ke-14, yaitu tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan ilmu dan seni yang mempengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Orang yang menduduki suatu kepemimpinan disebut pemimpin. Menjadi seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh berbeda atau memberikan segala hati dan pikirannya terhadap organisasi yang dia pimpin. Seorang pemimpin juga harus takut akan Tuhan dan meyakini kepemimpinannya berasal dari Tuhan. Hal ini penting agar dia bisa memimpin organisasi tersebut dengan kehendak Tuhan. Di dalam organisasi ada tiga tipe utama pemimpin yang sering dijumpai. Yang pertama tipe pemimpin transformasional, yaitu pemimpin yang mampu memberikan perubahan revolusi dengan melakukan pendekatan secara pribadi dan mampu terlibat dalam masalah pribadi orang lain. Yang kedua adalah tipe pemimpin transaksional, yaitu pemimpin yang sering memberikan penghargaan sebagai bentuk reward atau terima kasih, baik itu berupa material maupun non-material. Yang ketiga adalah tipe pemimpin autentik, yaitu pemimpin yang mengakui kelemahan dan kekurangannya dan dia mau bersedia bertanya dan tetap belajar kepada siapapun tanpa memandang kasta. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan atau authority merupakan kemampuan untuk memerintah dan memberi keputusan yang baik secara langsung dan tidak langsung. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib banyak manusia. Secara umum, kekuasaan yang tertinggi berada pada suatu organisasi yang disebut negara. Secara formal, negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi. Di dalam keberlangsungan atau saluran kekuasaan ada setidaknya 4 unsur pokok dalam kekuasaan. Yang pertama adalah rasa takut, yang kedua rasa cinta, yang ketiga kepercayaan, dan keempat adalah pemujaan. Di dalam masyarakat, pelaksanaan kekuasaan dapat dilihat dari saluran-saluran yang dimana kekuasaan itu disalurkan secara efisien. Yang pertama adalah saluran militer, yaitu penguasaan yang cenderung pemaksaan dengan maksud agar ada rasa takut masyarakat kepada penguasa sehingga masyarakat menaati penguasanya. Yang kedua adalah saluran ekonomi, yaitu saluran penguasa yang cenderung menguasai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga saluran politik, yaitu saluran penguasa yang membuat peraturan melalui badan-badan yang berwenang dan sah menurut masyarakat. Yang keempat saluran tradisional, yaitu saluran penyesuaian antara tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat. Dan yang kelima adalah saluran ideologi, yaitu saluran penguasaan ajaran yang dikeluarkan penguasa yang bertujuan menerangkan dan juga melaksanakan kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan harus berjalan bersamaan atau tidak bisa dipisahkan. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menguasai daerah yang dia pimpin. Begitu juga sebaliknya. Dan di balik itu semua yang paling penting adalah seorang pemimpin harus takut akan Tuhan agar kepemimpinannya menjadi berkah dan dia dapat memimpin kekuasaan sesuai dengan ajaran yang diberikan Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf Pak dan saya ucapkan terima kasih.